Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Prasetyo, NIM 112317751. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah aplikasi statistik dengan dosen pengampu Bapak Setia Lutfi. Tugasnya adalah untuk mereview modul 4 uji non-parametrik untuk contoh soalnya. Yang pertama ada uji untuk satu sampel, uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut soalnya. Berikutnya adalah tata sampel berat saus sapi yang diproduksi oleh PT Saus Jaya. Angka dalam satuan gram. Nomor berat. Berikut datanya. Pertanyaannya adalah, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan kita masuk ke SPSS, ke variabel data view. Memasukkan variabelnya yaitu berat. Tipenya numerik, bitnya 8, desimal 1, kanan 0 di belakang komanya 1, mount value sama misinya non, kolomnya 8, measure-nya scale. Ini masuk ke data view, masukkan data beratnya sesuai dengan soal, kemudian klik analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, kemudian one symbol Kolmogorov-Smirnov. Masukkan berat ke tes variable list, kemudian pilih yang normal, kemudian OK. Berikut hasilnya. Nah, berdasarkan data didapatkan tes distribusi normal. Kemudian berdasarkan signifikansi two-tailed adalah 0,200. Karena ini untuk uji dua sisi, maka harus dibagi dua dulu. Karena yang dibutuhkan adalah uji untuk satu sisi. Jadi 0,200 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,100. Sehingga nilai probabilitasnya lebih tinggi dari 0,05. Maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi yang normal. Kemudian yang kedua ada uji data dua sampel berhubungan dependen, yaitu uji peringkat bertanda Wilcoxon. Berikut contoh soalnya. Berikut datanya. Kemudian kita masuk ke SPSS, variable view. Kemudian name-nya sebelum dan sesudah sesuai soal. Kemudian tipenya numerik karena angka, desimalnya kosong karena tidak ada koma. Kemudian measure-nya scale. Ini masuk ke data view. Masukkan data sesuai soal atau bisa di copy paste dari soal. Kemudian diklik analyze, non-parametric test. Kemudian to related sample. Kemudian masukkan sebelum dan sesudah ke test pair. Kemudian pilih yang Wilcoxon karena sesuai permintaan soal. Kemudian klik OK. Nah, berdasarkan nilai signifikansi two-tailed mendapatkan nilai 0,16. Karena two-tailed berarti untuk uji dua sisi, maka harus dibagi dua dulu karena yang dibutuhkan adalah uji satu sisi, sehingga didapatkan 0,008. Di sini nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata atau menaikkan berat badan bagi siswa-siswa SD.
Kemudian yang ketiga ada uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen, yaitu uji Mann-Whitney. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam berjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjual yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dibentuklah kelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kelompok salesman yang mendapat pelatihan. Berikut ini hasil kedua kelompok tersebut. Berikut hasilnya. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Masuk ke variable view. Variabelnya yaitu ada salesman dan kelompok. Tipenya numerik. Widthnya 8 sama. Kemudian untuk value-nya, untuk bagian kelompok kita tambahkan, yaitu value 1 labelnya pelatihan, untuk value 2 labelnya tanpa pelatihan, kemudian OK. Selain itu sama. Kemudian measure-nya yaitu scale. Ini data view salesman sesuai, karena tadi value-nya sudah diubah, kita bisa ganti yang pelatihan menjadi angka 1 dan yang tanpa pelatihan menjadi angka 2. Kemudian klik analyze, kemudian non-parametric test. Kemudian pilih yang 2 independent sampel karena sampelnya ada 2. Kemudian salesman masuk ke test variable list, kelompok masuk ke grouping variable. Untuk grouping variable diklik dulu define grupnya. Grup 1 tinggal klik tulis 1, grup 2 tulis 2, kemudian continue. Kemudian pilih tipe tesnya, karena yang diminta Mann-Whitney maka yang dicentang Mann-Whitney U. Kemudian klik OK. Berikut hasilnya. Dibentuk hipotesis terlebih dahulu untuk sebelum menyimpulkan. Maka dapat hipotesis H0 kedua populasi identik, yaitu data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan H1 kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, langkah pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk menentukan keputusan, pada kolom asim signifikansi itu delete. Untuk diuji dua sisi adalah 0,0000. Didapat nilai probabilitas di bawah 0,05, sehingga H0 ditolak, atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Kemudian yang keempat ada uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen. Yang dilakukan adalah uji Friedman. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Perusahaan ini ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut. Kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang tersebut. Berikut datanya, kemudian pertanyaannya. Dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Untuk itu, masuk ke SPSS terlebih dahulu, pilih variabel view, dan masukkan variabelnya, yaitu coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Namanya coklat, stroberi, tipenya numerik semua, widthnya 8 semua, desimalnya kosong karena tidak ada koma. Kemudian value sama missingnya non, kolomnya sama 8, originnya sama-sama right, measure-nya pakai yang scale. Dan data view-nya
kita masukkan dari soal di copy paste. Kemudian klik analyze, pilih non-parametric test, kemudian related sampel. Kemudian masukkan semua variabel ke tes variabel: coklat, strawberry, keju, dan kelapa. Untuk tes tipenya pakai yang Friedman karena yang diminta uji Friedman. Kemudian klik OK. Kemudian berikut hasilnya. Seperti biasa, sebelum mengambil keputusan dibentuk hipotesis terlebih dahulu. Misalnya H0 adalah populasi keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Untuk S1-nya yaitu sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kemudian untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Keputusannya pada kolom asymmetric two-tailed nilainya adalah 0,0000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.